bisa kita rubah. Cara kita rubah, kita pahami 2 ayat dalam Quran. Ya, pertama, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak merubah keadaan yang ada pada hari ini, keadaan atau nasib yang ada pada hari ini di tempat kita, kecuali kita punya keinginan merubah keadaan yang ada pada diri kita. Cara merubah keadaan itu pertama kita berhijrah. Ya, jika di kampung halaman kita berusaha tidak sukses, coba berpindah ke tempat lain. Ya, tempat lain kita usahakan juga, coba pindah juga ke tempat lain. Bisa pindah tempat, bisa pindah usaha, bertukar-tukar. Pasti nanti akan kita ketemu dengan apa yang telah diberikan oleh Allah tentang nasib rezeki kita itu. Kemudian yang kedua, untuk merubah nasib itu dilihat dari surat Rahman, pendek ayatnya kan, Astagfirullah. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari, setiap saat, setiap detik Allah itu berkehendak. Nah, karena ada kehendak itu, maka manusia berusaha. Manusia berdoa. Manusia harus bergerak untuk merubah keadaan, merubah nasib. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga bisa kita lihat dalam hadis sahih Muslim, muttafaqun alaih. Ya, la yaldagul mu'minu min hijrin wahidatin marratin. Sebaiknya orang mukmin yang cerdas itu tidak boleh kakinya disengat dari lubang yang sama 2 kali. Ya. Kalau kita hari ini berbisnis ditipu teman, ya, jadikan itu pelajaran pertama dan terakhir. Ya, jika kemudian hari yang menipu datang lagi berbisnis dengan kita, lalu kita masih percaya, itu tanda bahwa kita belum bisa merubah nasib kita sendiri. Karena kecenderungan hawa nafsu manusia itu, kalau sekali menipu orang dan selamat, maka dia akan menipu untuk kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Kemudian kalau ingin merubah nasib, ya pilihlah teman-teman bergaul yang bagus. Ya, teman-teman bergaul yang bagus, yang baik. Nah, di dalam diri kita ini Allah sudah memberikan kebebasan kita berpikir, kebebasan kita berbuat, kebebasan kita memilih. Ya, yang di dalam filsafat kadang-kadang disebut dengan freedom of choice, ya, freedom of thinking, kemudian freedom of acts, kebebasan berpikir, kebebasan memilih, kebebasan bertindak. Nah, kebebasan ini terlalu kadang-kadang kebablasan orang, kebablasan. Ya, pikirannya semua bebas. Apa yang ingin dia lakukan, yang penting tujuannya dapat. Ya. Nah, konsep ini bukanlah yang dibenarkan oleh Islam. Nah, yang kedua kita perhatikan lagi juga dalam merubah nasib ini. Kita lihat ayat pendek itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhami kepada setiap manusia itu sifat-sifat fujur dan sifat-sifat takwa. Di dalam hati manusia hanya ada 2 kekuatan yang berperang selama-lamanya. Baik, buruk, benar, salah, iman, kafir, ya, ikhlas, riya, ya, tawadhu, sombong. Itu yang berperang di dalam hati manusia. Demikian juga suara baik dan suara buruk, bisikan baik, bisikan buruk, itu akan berkembang pada diri manusia. Makanya di dalam Musnad Imam Tirmidzi itu ada hadis riwayat oleh Imam Tirmidzi yang mengatakan begini, fil qalbi lammatan wa lammatun minal malaki i'adun bil khair wa tasdiqun bil haqq. Fama wajada dzalika falya'lam annahu minallahi subhanahu wa ta'ala wal yahmadillah.
walammatul minal adui i'adun bisyarri wa taqwibun bil haq wa naha anil khair faman wajada dzalika falyasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Tsumma tala qaulahu ta'ala asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Termuji itu. Nah, di dalam diri manusia ada dua kekuatan yang terus berperang. Fil qalbi lammatan, ada dua gerakan, ada dua bisikan di dalamnya. Yang pertama, gerakan yang datang dari malaikat Allah. Di dalam hati manusia itu ada malakiyah, ada malaikat. Malaikat itu indikasinya kepada kebaikan, kepada kesalehan, kepada ketaatan, ya, membenarkan kebaikan, membela kebaikan. Nah, barang siapa yang punya hati seperti itu, pertanda bahwa itu adalah suara malaikat yang dibawa oleh malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegeralah kamu memuji syukur kehadirat Allah. Sebaliknya, ada yang kedua yang disebut dengan lama aduiyah, bisikan yang datang dari musuhmu. Bisikan itu i'adun bish, gemar berbuat pakis, buruk, fasik, nikmat kalau dia ada. Kalau berbuat jahat itu ada keindahan, berzina ada keindahan, malah dengan istrinya tidak indah. I'adun bisyar wa taqdzibun bil haq. Dia berani bersumpah atas nama kebenaran. Allah. Ya, mendustai, membohongi kebenaran. Mungkin kasarnya menolak kebenaran. Wa naha anil khair. Selalu meracuni pikiran orang ketika orang ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan. Orang siapa yang ada bisikan seperti itu, ketahui bahwa itu bukan hatinya, tetapi setan di dalam hati. Segera berlindung kepada Allah. Kemudian Rasulullah membaca inna syaitan, sungguh setan, ya'idukumul faqra, menjanjikan kemiskinan kepada manusia. Nah, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, hanya menyuruh kamu menikmat dihiasi kejahatan dengan kebaikan. Maka pada saat itu segera kamu berlindung kepada Allah, minta bantuan kepada Allah, bahwa hatimu sudah dikuasai, mungkin sudah ditelan oleh setan hati kita. Nah, oleh karena itu salah satu jalannya diantaranya itu kita pilihlah teman-teman baik, orang-orang yang bisa menasihati kita, atau seperti antum berdakwah di tempat orang-orang yang seperti itu untuk menjelaskan betapa Allah cinta dan sayang. Nah, ada cerita ini, ya, cerita